Iya, selamat malam Bapak Ibu yang sudah rawuh. Terima kasih. Malam. Halo Bu Ambarno. Halo. 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 Nyala belum tuh mikrofonnya, halo. Udah. Jackson, apakah suara saya bisa terdengar oleh Bapak Ibu sekalian? Tiga. Ya. Iki suarane kono sing gede ya. Oh, suaraku sing banter ya, Bu ya. Halo, Ci. Iya. Kedengaran. Sip. Iya, Bu Tika sudah datang. Selamat malam. Malam. Kita tunggu sebentar. Ya, nggak apa-apa. Dokter Budi malah belum ya. Bisa yang bayarnya. Malam Pak Agus. Pak Agus Rahmat, Pak Teguh. Malam Pak Teguh. Cek sound cek. Cek sound. Bu Ambar, halo Sugeng Dalu, Bu Ambar. Ini Pak Budi malah belum rawuh ya, Pak Gun. Dereng, nggih. Bu Ambar, Sugeng Dalu, Bu Ambar. Tadi suaranya jos niku. Lah seru banget to nindakake. Lah nggih niku pun jenengan saged ngoperasikan to? Alah mboten. Sing ngoperasike putu cilik. Wah, nggih wonten napa. Iya, ada Bu Sri, Sugeng Dalu Bu Sri. Oke, Bu Sri. Bu Pendeta. Bu Pendeta. Bu Sri. Sehat, Bu Sri Handoyo. Ya, Bu Sri Handoyo, nggih. Sugeng Dalu, Bu. Kalih coksen menika, Bu. Ibu suaranya belum masuk, Bu Sri. Nggih, suaranipun dereng niku. Nggih, sudah masuk. Ya, sudah. Makasih Dek Tutu. Ya. Volumenya wis seru. Pun, sampun, Bu. Nggih. Nah. Ya. Bu moderator sampun nggih, Bu Tika nggih Mbak Kamtini. Bu Tika sampun nggih. Ya, halo ini. Ada Pak Gunawan. Oh nggih, siap. Malam. Salam. Shalom. Halo Mas Tri, selamat malam. Mbak Dina, Bu Dina juga selamat malam. Jojo. Untuk semuanya, selamat malam. Malam. Yang dalu Pak Teguh. Mana Bu Vera? Ya. Pak Agus Raharjo. Dalu Pak Agus. Dalu Pak. Tuhan, cek sem nika. Cek. Cek. Sambil nunggu Pak Dokter. Pak Tri kali Putri, Sugeng Dalu sekalian yo. Pas. Dalu Pak Gun. Nggih. Swantenipun cetha panjenengan, kula pripun? Cetha Pak Gun. Oh nggih, turun. Ya, ini bergabung Bu Sugiarto. Kali Bu Dia, Bu Ananto. Oh, Bu Ananto ya. Nggih niku. Lalu Bu Ananto. Enggak umum. Kasepan kan dan ngomong ibu. Mas Tri, linknya sudah dibagi belum Mas Tri blok B? Sudah, Mbak. Berapa ratus yang hadir ini? 100. Iya. Blok A gimana Bu Ambar? Blok A? Ya sudah dibagi linknya. Sudah dibagi. Ini Dok. Nah, Ya, aku Dokter Budi sudah bergabung.
Sugeng Oke, Dalu. sudah. Saya undang lagi. Iya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Sugeng Pak Dalu. Budi. Dokter Sugeng Budi Dalu. Sugeng Dalu. Asistennya Dokter Budi. Ini Pak Budi. Ya. Pak Sudah Tika masuk? nih kok, Pak Tadi Tika. sudah masuk? Ya. Oh, Pak Budi Kristanto. Nggih. Tuh. Pak enggak bareng Pak Bapak Budi. Ibu saling bertegur sapa boleh. Sambil cok senton. Bu Giarto Ah, Sugeng Dalu. Pak Dokter sudah rawuh, Mbak Altini Sugeng Dalu, Pak Budi. Selamat malam. Selamat Selamat malam. malam. Sehat semua ya. Puji Tuhan, Ya, Pak. Dokter. Sehat. Matur nuwun semuanya. Sekedap kali nenggeng nggih, Dokter Budi. Betul apa, Bu? 15 orang. Oke, sedap. Iya. Sakit Bayangkara. Enggak Bapak Ibu kalau saling menyapa satu dengan yang lain mbok kangen. Engko mboten pinanggih. Kangen pinanggih ya. Londang kebaktian, ben ketemu. Oh, matur kalih Dokter Budi. Terus Bu Ambarwati. Ganti jeneng saenake. Putri. Iya. Nika kagem anu to, combo kangen mila ngagem Zoom, aplikasi Zoom. Ngaten Bu. Malam, Bu Vera. Nunggu kebaktian YouTube terus mungkin mboten akan dialog. Malam Bu Kamtini. Malam Bu Eri. Sugeng Dalu Bu. Sugeng Dalu Bu Pendeta nika wau. Malam semuanya. Waduh. Selamat malam Pak Nanto, Blok D. Ya, nggak usah pakai blog lah, Pak atau gitu aja lah. Malam Pak Nanto. Work from home tambah gendut Pak Ananto. Tambah melari piye kuwi? Nggih niku Poso loh, Bu. Bu. Poso-poso ya. Masih poso 1 hari, belum turun loh, Bu. Belum turun. Iya, ini sudah Mbiro likur. 3 menit. Tunggu sebentar ya. Biasa ini BPM. Ada Pak Wianto ya, ada Pak Wianto. Pak Yulius. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Di sana. Sugeng Dalu Pak Wianto, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Selamat malam Pak Wi. Sehat, amin. Malam semua. Pak Wi seger deh. Beradus seger. Anu ram. Pak Wi seger bareng ngopi. Halo Pak Aan. Ini Pak Ketua Komisi Pembinaan enggak bisa rawuh Pak Gun? Dereng. Bisa tapi belum, mungkin masih. Oke. Tadi sudah sanggup untuk datang. Gitu ya. Pak Wika, halo Pak Wika Sugeng Dalu. Pak MP Komisi Pembinaan. Ada toh tadi mana nih? Tadi sudah masuk saya yang Bapak Ibu Sampun, ini lebih Kak. 18 Pak Wika, 34. Kita mau mulai atau gimana Pak Gun? Mau digenepi 50 peserta? Mau dimulai 50 peserta? Oke, sekedar. 50 nanti snacknya enggak cukup loh. Oh, snacknya enggak cukup loh. Mas Julius Sugeng Dalu, Mas Julius. Snacknya. Sampai cek kon Mas Julius. Ini Mas Anggoro.
Atau Pak ini? Malam Pak Gunawan. Sugeng Dalu Pak Gun. Iya. Bu Giarto kok belum terdengar suaranya ya? Tinggal Pak Sugiarto mau. Bapak kalian Bu Giarto, Dalu. Halo, Mbak Endang, Bu Endang. Ya, sepertinya semakin ditambah waktu, semakin ditambah peserta join. Mungkin biasanya pun blok E jam 7 kirang sekedhi. Nah, menapa benjang menawi acara jam 7 nggih Pak Gun, kersanipun blok E 50 medal sedaya. Saged mawon. Ya, Bu Kartini. Gimana Pak Ananto, setuju jam setengah 7 apa jam 7? Jam 9. Saya sih manut semua sih. Oh, manut semua. Bagaimana dengan Bu Bu Endang? Warsina Sugeng Dalu nika nemben karo Bu Warsina. Blok A katusipun nggih. Halo Bu Endang, blok C. Covid. Wah, lagi masuk. Nggih, niki kathah. Iya. Mas Ponco. 9 gol 30, satu lagi. Mas Ponco Sugeng Dalu, Mas Ponco. Sugeng Dalu Pak. Nggih, nuwun. Selamat bergabung. Bu Hana, Ismiati Bu Hana. Bu Hana. Giarto. Ya. Oh, niku Giarto nggih. Sugeng Dalu. Kokok, Sugeng Dalu Pak Kokok. Aku pengen mendengar suaranya Bu Giarto, mana nggih Bu Hana. Daisar. Akad pun Mas Koko Sugeng Dalu. Pak Joko Mulyono monggo Sugeng Dalu. Selamat malam. Selamat malam ya. Pak Joko sejak tadi nih tapi baru tegur ya, puji Tuhan lengkap. Ketok cetok. Wah, tambah lemu kumise. Mantap. Oke. Pak Kamtini kayaknya sudah sudah lumayan banyak. Iya. Bapak Ibu, kita akan segera mulai menghemat waktu. Saya sangat senang kehadiran Bapak Ibu mendukung acara serasean pada Rabu 14 April 2021. Kita akan bersama-sama membahas dalam satu topik yang sedang in dan menjadi pergumulan kita bersama sampai hari ini dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita akan ada dalam satu tema vaksin COVID-19, manfaat, dampak, dan aplikasinya bagi kesehatan tubuh bersama Dr. Budi Setiawan. Ya. Acara kita nanti adalah pembukaan, kemudian pemaparan materi dan interaksi. Nanti akan dipandu oleh Ibu Kartika. Dan yang ketiga, penutup. Berharap nanti kalau diskusinya kita seru dan makin banyak yang interaktif bertanya dengan dokter, nah ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Ya mungkin waktunya bisa ditambah begitu ya, Bu Elizabeth. Durasi kita 60 menit, mungkin kalau ditambah 15 menit nanti tergantung situasi jalannya pertemuan kita ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu di tempat masing-masing. Mic-nya di-unmute saja, tapi kita akan bersama menyanyi dengan hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan bulan. Hati yang gembira
Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini lewat aplikasi Zoom kami ditemukan dengan kondisi yang baik. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan diri kami pribadi, juga di tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keutuhan keluarga kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong dalam kami beraktivitas dari pagi, siang, sore, dan waktu Kau berikan secara istimewa bagi kami untuk kami boleh berada di dalam kegiatan bersama warga jemaat-Mu GKJWPM dalam serasean pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur kesediaan dan kehadiran dari Dr. Budi Setiawan. Kami bersyukur juga untuk hamba-Mu Ibu Kartika Elizabeth yang akan memandu acara ini. Semuanya Tuhan, berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini, atas anak-anak-Mu ini, sehingga boleh melayani-Mu dengan sukacita dan yang terbaik yang diberikan, yang dilakukan dalam kesempatan saat ini. Memberkati setiap kami semua, menolong kami dengan pemahaman yang benar tentang vaksin COVID-19, sehingga kami pun boleh belajar dan berguna bagi kehidupan kami bersama. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap peralatan yang kami pergunakan. Berkati kuota ataupun internet yang kami pergunakan. Semuanya Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapak, biarlah dengan sukacita kami menyambut serasean pada malam hari ini. Tuhan bersama dengan kami. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu dari saya. Waktu selanjutnya saya menyerahkan kepada Ibu Kartika, Ibu Elizabeth Kartika untuk memandu serasean pada malam hari ini. Dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih Bu Kamtini untuk waktunya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Hebat semua ya Bapak Ibu. Luangkan waktu sore hari ini kita untuk berkumpul bersama dalam rangka sarasehan. Bapak Ibu dan saudara yang kami kasihi, tidak terasa kita hidup dalam pandemi COVID-19 lebih dari 1 tahun. Ya, yang telah dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Salah satunya dengan memberikan vaksinasi COVID-19. Barangkali di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih mungkin sudah ada yang divaksin ya. Dan barangkali juga sebagian lainnya Bapak, Ibu masih dalam proses antrian untuk menerima vaksin. Sebagai masyarakat awam, banyak kita jumpai pertanyaan-pertanyaan. Apakah kita perlu divaksin COVID-19? Apa manfaatnya bagi tubuh kita? Adakah efek samping yang muncul setelah kita divaksin? Setelah divaksin, apakah bebas untuk tidak bermasker, bebas berkerumun, dan tentunya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oleh karena itu, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, yaitu
Dr. Budi Setiawan, spesialis penyakit dalam, yang nantinya akan memberikan informasi dan mengupas habis seputar vaksin COVID-19. Baik, kita sapa dulu Dr. Budi Setiawan. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Elizabeth Kartika. Ya. Terima kasih. Kabarnya, Dr. Budi? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, puji Tuhan kita diberikan kesehatan semuanya sehingga malam hari ini tentunya kita merindukan pemaparan dari Dr. Budi. Baik Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebelum mulai acara Sarasehan pada malam hari ini, akan kami sampaikan beberapa aturan main ya Bapak Ibu agar Sarasehan hari ini dapat berjalan dengan baik tentunya. Untuk waktu pemaparan nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Budi Setiawan, 30 menit cukup Dokter? Cukup. Atau kurang? Oh, cukup ya, baik. 30 menit untuk pemaparan materi. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu serta saudara terkasih, peserta Sarasehan via Zoom malam hari ini untuk dapat menonaktifkan suara ya, seperti yang saat ini sudah dilakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Jika memungkinkan, Bapak Ibu dapat mengikuti Zoom dengan wajahnya ditampilkan. Jadi biar kelihatan ya Bapak Ibu ya, cantik gantengnya itu biar kelihatan semua. Jadi kita bisa interaktif saling menyapa satu dengan yang lain. Setelah nanti penyampaian materi akan diberikan sesi tanya jawab sesuai dengan petunjuk dari MC tadi sekitar 20 menit ya. Tetapi kalau dirasa nanti Bapak Ibu masih banyak pertanyaan, mungkin kami beri spelling waktu 5-10 menit. Gitu? Kesepakatannya gitu ya? Yes. Ya, boleh. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada yang kami hormati, Dr. Budi Setiawan, spesialis penyakit dalam, untuk berkenan menyampaikan materi Sarasehan malam hari ini, yaitu vaksin COVID-19, manfaat, dampak, dan implikasinya bagi kesehatan tubuh. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Elizabeth Kartika yang memoderatori acara malam hari ini. Terima kasih juga untuk ini dari seksi pembinaan ya kalau tidak salah ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Yang tentunya juga yang kami hormati ini ada Bapak Pendeta, selamat malam Pak Teguh. Kemudian ada Bapak Ketua Majelis ya, Pak Sudarja. Selamat malam Pak Gunawan sebagai Ketua Seksi Pembinaan ya, Pak Gunawan. Terima kasih. Selamat malam. Saya izin share screen dulu sebentar ya. Apakah sudah kelihatan Bu Elizabeth? Iya, Oke. Baik. Saya langsung mulai, J. Kita sebenarnya nanti arahnya kita berdiskusi saja ya. Ini hanya sebagai pemantik diskusi aja. Jadi seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini memang satu kondisi yang sampai hari ini sih secara jumlah kasus memang sudah berkurang ya. Tetapi ancaman itu masih ada terus sampai hari ini ya. Jadi bangsal kami memang yang tadinya hampir 8 bangsal ini sudah berkurang menjadi kira-kira ya 2, ICU-nya 2. Jadi sudah berkurang, tapi hariannya masih masuk terus, baru masih ada terus. Jadi ini satu hal yang memang pemerintah kita ini juga tanggap betul dan untuk kasus-kasus itu meningkat setelah liburan. Jadi ini saya setuju juga dengan pemerintah ini meniadakan arus mudik ini juga satu hal yang menurut saya sangat mudah-mudahan efektif untuk menekan jumlah kasus yang sekarang sudah memang turun. Jadi supaya tidak berkembang lagi lah prinsipnya. Ya. Nah ini saya akan mulai mengenai
vaksin COVID-19 tadi sudah disebutkan oleh Bu Elizabeth ya dan Bu Sri Kamtini ya, mengenai manfaat, kemudian dampak dan implikasinya bagi kesehatan tubuh. Ya, saya akan bicara dulu pendahuluannya sebagai berikut ya. Jadi kita tahu bahwa imunisasi itu mempunyai peran ya. Pertama adalah menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ini pasti ya. Harapannya adalah dengan diberikan vaksin ini angka kesakitan turun. Kalau angka kesakitan turun, otomatis kematian akan turun. Nah ini sudah, walaupun ini belum banyak seluruh masyarakat itu divaksin, tetapi yang paling kita lihat perkembangannya adalah dari nakes dulu. Ya, ternyata nakes ini kan menjadi orang nomor 1 yang divaksin dan sekarang angka kejadian kesakitan maupun kematian pada nakes sangat jauh berkurang. Ya, kalau dulu grup kami itu seperti grup namanya grup berduka. Ya, di grup kami ada grup dokter itu ada grup duka. Jadi setiap hari ada saja yang meninggal. Ya. Dan itu menjadi keprihatinan yang luar biasa. Dan sekarang kita sudah lihat bahwa sudah semakin turun kondisinya. Ya. Kemudian sebenarnya yang dicapai adalah ingin mencapai kekebalan kelompok, herd immunity. Artinya apa? Artinya bahwa bukan berarti semua itu harus diimunisasi. Ya, makanya kan targetnya hanya 2/3 dari penduduk Indonesia. Ya. Pada saat-saat tertentu, pada orang-orang yang tidak bisa divaksinasi, dia akan terlindungi dengan orang-orang di sekitarnya yang sudah divaksinasi. Itu namanya herd community. Jadi yang diinginkan itu bukan kekebalan individu, tetapi kekebalan kelompok. Ya, kalau semua orang yang misalnya ada satu rumah, ada satu eyang yang nggak bisa diimunisasi, tetapi rumah itu sudah semua diimunisasi, harapannya adalah tidak ada penyakit COVID lagi, sehingga si eyang ini tidak tertular. Itu namanya kekebalan kelompok atau herd immunity. Ya. Kemudian ini secara umum ya melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Ya. Kalau kemarin misalnya ada orang jalan ke pasar, kemudian tiba-tiba ketemu orang yang COVID, dia langsung kena, gitu ya, rentan, gitu ya. Nah itu artinya sistem kesehatan kita hancur itu, ya. Nah, makanya itu harus diperbaiki, ya. Harapannya adalah sistem kesehatan ini kuat nantinya. Ya. Jadi orang-orang ini akan bebas untuk melakukan aktivitasnya, walaupun dia tidak takut lagi untuk tertular suatu penyakit COVID-19 ini, ya. Dan ini tentunya yang paling akhir adalah menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Dan ini sudah kita ketahui bahwa dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali berdampak di bidang ekonomi dan sosial. Nanti harapannya adalah hal ini tidak terjadi. Ini tujuan imunisasi, vaksinasi COVID-19. Ya. Kemudian apa sih vaksin itu? Ya sebenarnya ini tidak sulit ini gambaran saja ya. Jadi kalau ada penyakit, kita ada namanya respon imunisasi normal. Ya, respon imunisasi normal itu pertama disebut sebagai innate immunity. Ini satu imunitas yang cepat, rapid respon. Ya, ini sel-sel darah kita ini. Ya, sel-sel darah kita itu langsung menangkap. Ya, tetapi dia akan dikenali ya oleh namanya imunitas adaptif. Ini responnya lambat, ya seperti sel B, sel T, ya. Inilah yang akan dimunculkan pada vaksin itu, ya. Jadi penyakit dimasukkan, dikenali oleh imunitas ini, innate imunitas ini, kemudian dia akan dibawa masuk di dalam imunitas adaptif. Nah, imunitas adaptif inilah yang akan mengenali, ya, yang akan mengenali penyakit yang pernah masuk. Nah, harapannya dia membentuk antibodi, ya, ini kita lihat di sini ya, membentuk antibodi untuk kalau penyakit yang tadi masuk itu sudah diketahui dan segera dihancurkan. Ya, ini cara mudahnya untuk memudahkan gambar tadi ya. Jadi paparan kuman yang dilemahkan ini vaksin ya, cara kerja vaksin ya.
itu paparan kuman yang dilemahkan atau dimatikan ya, atau sebagian dari kuman ya, itu dimasukkan. Kemudian sistem imun, ya ini kita gambar kita sebut aja sistem imun, itu merespon untuk membentuk antibodi yang dapat mengingat dan mengenali kuman tersebut ya. Nah, antibodi sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melawan kuman apabila terpapar di kemudian hari. Ya, pada prinsipnya antibodi kita itu dikenalkan sama virus ini ya, tetapi virusnya ini tidak penuh, dia dimatikan atau dilemahkan atau hanya potongan-potongan dari kuman tersebut ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, vaksinasi COVID-19 itu baru ya. Nah, vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID ini masih termasuk vaksin baru. Sehingga untuk menilai keamanannya perlu dilakukan surveillance baik aktif maupun pasif yang dirancang khusus. Ya, surveillance itu pengawasan. Ya, ini menyangkut namanya kejadian ikutan dengan perhatian khusus. Ya, atau kita sebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu yang paling ditakutkan ya. Karena ini kan vaksin baru. Kalau vaksin yang dulu misalnya hepatitis B, kemudian vaksin tifoid, meningitis dan sebagainya kan lama itu dan itu sudah dikenali. Nah, ini baru. Sehingga KIPI ini merupakan satu hal yang sangat diwaspadai sehingga kita dengar ya, kalau aku sakit ini boleh enggak ya? Kalau aku sakit ini boleh enggak? Tetangga saya gini boleh enggak? Nah, inilah namanya penapisan status kesehatan sasaran yang akan divaksinasi harus dilakukan seoptimal mungkin. Nah, ini yang menyebabkan banyak banyak pertanyaan-pertanyaan ya dengan kondisi seseorang itu bisa divaksin atau tidak. Nah, inilah masalah yang sering muncul di masyarakat yang nanti akan kita kupas tuntas di malam hari ini ya. Nah, aspek legalnya bagaimana? Ya, jadi vaksin COVID-19 di Indonesia itu sudah direkomendasikan untuk diberikan ya, walaupun sebenarnya secara penelitian belum tuntas. Dia menggunakan namanya emergency use authorization ya, EUE ya. Ini merupakan suatu kondisi emergensi sehingga vaksin ini bisa digunakan ya. Jadi ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Ini bukan hanya pasien kanker, seluruh masyarakat ya, dan Perhimpunan Ahli Penyakit dalam Indonesia ya. Rekomendasi ini disusun berdasarkan data publikasi fase 1-2 tentang vaksin Sinovac ya, dan hasil dari data pendahuluan fase 3 dari populasi di Bandung ya. Walaupun itu belum selesai, tetapi profil keamanannya baik sehingga pemerintah mengeluarkan namanya emergency use authorization sehingga bisa digunakan. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia BPOM itu sudah membolehkan vaksin ini untuk diberikan. Ya, itu ya. Terus yang paling penting untuk vaksin ini itu harus aman, ya. Kemudian efektif, ya, dengan efek samping yang minimal, ya, dengan kepercayaan, maksudnya vaksin ini yakinlah, ya, bisa diberikan dan halal tentunya. Ini dari banyak hal kan juga disinggung ya di Indonesia ini harus diutamakan juga, kalau tidak nanti bisa menjadi masalah ya. Kemudian ini adalah tahapan vaksin ya. Tahapan vaksin itu yang pertama kali adalah yang akan disuntik nanti adalah petugas kesehatan. Kemudian ini sudah sih, tetapi memang belum semuanya diberikan. Kemudian ada petugas publik ya, lansia ini sudah saat ini sudah banyak sekali yang divaksinasi ya. Petugas publik itu ya Polri, ABRI, guru, PNS itu semuanya sudah ya, dan masyarakat rentan, terus nanti baru masyarakat lainnya ya, masyarakat lainnya ini mungkin umur yang masih kurang dari 60 tahun ya, 18 sampai 60 tahun yang saat ini belum prioritas untuk diberikan ya. Ini adalah sasaran vaksin ya. Ini
totalnya sekitar 181, jadi 2/3 lah dari penduduk Indonesia. Ya, jadi tidak semua akan divaksin. Ya, dan ini sasarannya bergerak terus setiap hari, dan memang saat ini memang baru ada problem, ternyata negara-negara produksi vaksin itu terjadi pandemi yang belum berakhir juga, sehingga vaksinnya digunakan sendiri, sehingga kita dengar beberapa hari ini vaksin di Indonesia agak berkurang jumlahnya. Jadi kita masih menunggu, mudah-mudahan segera datang ke Indonesia untuk memberi vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, saya bicara mengenai jenis-jenis vaksin ya. Nanti apa sih yang dimaksud dengan vaksin yang apa sih vaksin yang beredar di Indonesia ya? Kita akan bicara dulu. Ada 4 pendekatan utama cara pembuatan vaksin. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Vaksin virus. Vaksin virus itu artinya vaksinnya itu berdasarkan dari bersumberkan dari virus itu sendiri. Ya, bisa dilemahkan, bisa diinaktifkan sehingga virus tersebut sudah tidak mempunyai virulensi yang tinggi. Ya, vaksin vektor virus itu menggunakan namanya rekayasa genetik. Ya, itu menggunakan virus lain yang modelnya hampir sama dengan virus COVID-19 ya, tetapi dia bukan virus COVID-19 tetapi mempunyai sifat yang sama. Nah, itu namanya vaksin vektor virus ya. Kalau vaksin asam nukleat itu dia menggunakan DNA atau RNA-nya. DNA atau RNA itu merupakan kromosom yang paling dalam dari virus COVID-19. Itu diambil kemudian disuntikkan ya. Kemudian vaksin berbasis protein, artinya dia menggunakan sebagian protein dari virus itu. Ya, virus itu kan banyak, ada yang RNA, kemudian dia ada bagian protein. Nah, itu potongan proteinnya itu loh yang kita diambil untuk dimasukkan supaya bisa memberikan kekebalan. Nah, ini kita lihat di Indonesia itu sudah ada sekitar 7 ya yang disetujui pemerintah. Tetapi yang perlu dilihat cuma ini ya, yang sekarang beredar itu adalah Sinovac. Ya, Sinovac itu isinya adalah virus inaktif. Jadi virusnya mati. Virusnya mati. Ya. Yang kedua yang saat ini ada adalah itu AstraZeneca. Ya, ini vektor virus. Ya, itu dibuat dari virus lain yang dibuat sama. Ya. Nah, ini yang Moderna itu berbasis RNA, Pfizer ini juga vaksin berbasis RNA, tetapi sampai hari ini belum masuk di Indonesia. Ya, jadi semua yang paling sering dipakai di Indonesia saat ini adalah yang di Semarang ini, yang ada di lingkungan kita ini adalah Sinovac. Ini yang sehari-hari dipakai dan ini paling aman, isinya adalah virus inaktif. Jadi dia virus yang sudah tidak aktif, artinya dimatikan. Gitu ya. Kemudian ini persiapan bagi orang yang akan divaksin itu apa? Jadi tadi sudah saya sebutkan, itu namanya penapisan. Jadi nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di ikut webinar ini, kalau nanti akan divaksin, nanti akan dianamnesis banyak pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ada bagaimana riwayat vaksinasi sebelumnya, apakah ada kontraindikasi, nanti akan saya tunjukkan satu-satu kontraindikasinya apa yang boleh dan apa yang tidak. Kemudian juga akan disiapkan alat-alat kalau terjadi efek samping dari pemberian imunisasi. Ya. Nah, ini adalah persiapan vaksin. Ya, vaksin itu ada. Ya, ini prinsipnya ada yang sudah dalam bentuk 1 saset begini, ada yang masih disedot seperti ini. Ya, ini tidak masalah sih. Ini semuanya sama. Hanya kadang-kadang kita lihat di sini ada yang kerjasama dengan Bio Farma. Jadi vaksinnya itu didatangkan dari Nah, ya, tetapi di Indonesia dikemas lagi. Nah, itu no problem. Itu hanya masalah kemasan saja. Jadi tidak masalah apapun jenisnya, yang penting dia vaksin, gitu ya, vaksin COVID-19. Ya, cara penyuntikannya, ya,
dia dimasukkan ya, cara menyuntiknya adalah intramuskuler. Biasanya ada di deltoid ini, ya, di deltoid ya. Masuk begitu di deltoid ya, tegak lurus ya, masuk ke dalam begitu ya. Nah, ini apa namanya? Yang paling diperhatikan adalah efek sampingnya. Ya. Jadi efek sampingnya itu bisa alergi ya, anafilaktik itu adalah satu kondisi ketika dilakukan injeksi itu pasiennya menjadi sinkop, jadi tensinya jadi turun. Nah, itu suatu hal yang sangat berbahaya ya, tetapi jangan khawatir karena setiap fasilitas yang akan memberikan vaksin itu sudah menyiapkan semua alat tersebut dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin ini akan saya beri contoh ya. Nah, ini ya reaksi ringannya seperti ini. Ya, kadang-kadang timbul kemerahan seperti ini. Tetapi ini akan hilang dengan sendirinya ya. Kalau yang berat ya, reaksi berat itu jarang terjadi ya. Ini misalnya kejang ya, trombositopenia, episode hipotonik hiporesponsif ya. Kemudian juga yang paling ditakutkan ini namanya shock anafilaktik ya. Jadi respon tubuh berlebihan untuk melawan benda asing yang masuk ini membuat badan itu merespon dengan vasokonstriksi namanya. Jadi dia membuat apa namanya darahnya mengecil terus kemudian dia melebar. Jadi sehingga tensinya itu menjadi drop. Nah, itu tapi itu semuanya sudah diatasi dan sudah disiapkan oleh fasilitas kesehatan kalau ada tindakan imunisasi ya. Nah, ini adalah rekomendasi ya. Rekomendasi yang dikeluarkan PABDI ini yang terbaru 18 Maret. Jadi ini kan saat ini tanggalnya adalah tanggal 14 April ya, 1 bulan yang lalu. Tetapi memang ini yang terbaru. Ini akan saya sampaikan pelan-pelan ya, supaya nanti yang ada penyakit ini ya jangan ragu-ragu untuk diberikan vaksinasi ya, karena aman ya. Kita lihat di sini ya, 1 ya. Ini ya, individu dengan usia 18 sampai 59 tahun ini yang umur yang memang saat ini memang belum diberikan ya oleh pemerintah, kecuali yang nakes, kemudian pelayan publik ya, itu tidak layak divaksinasi kalau dia mempunyai riwayat reaksi alergi berupa anafilaksis ya. Anafilaksis itu bisa misalnya ditanyakan suatu ketika apakah pernah dilakukan suntikan, itu pasti akan ditanyakan ya. Kemudian dia terjadi shock ya, itu harus hati-hati kalau ada riwayat seperti itu ya. Kemudian pada pasien yang saat ini ada infeksi akut. Infeksi akut itu apa misalnya ya? Infeksi yang saat ini masih aktif ya. Misalnya penyakit TBC ya. Penyakit TBC yang masih aktif, yang masih dalam pengobatan, itu belum boleh dulu. Karena kan dia masih melawan penyakit TBC-nya aja masih berat. Kalau diberi vaksin nanti bagaimana? Ya. Terus kemudian ini lagi untuk usia tua yang usianya lebih dari 59, jadi 60 tahun, ya, itu kita harus perhatikan. Namanya kriterianya rapuh. Nanti akan saya sebutkan ya. Kalau usia lebih dari 59 tahun, jadi ini usia lanjut ya tentunya ya. Kan mesti Bapak Ibu yang ada di sini kan punya eyang-eyang yang sudah sepuh kan, pasti akan tanya ini yang saya bisa enggak ini ya. Monggo coba perhatikan. Kriteria namanya rapuh. Rapuh itu apa ya? Kalau ada lebih dari 2 dari rapuh ini, itu tidak boleh dilakukan injeksi vaksinasi ya. Kita lihat. Rapuh itu pertama R-nya adalah resistensi. Ya, dilihat di sini ya. Jadi kalau dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik tangga 10 anak tangga? Kalau ya, jawab ya. Ya. Kemudian A-nya yang kedua, rapuh ya, aktivitasnya bagaimana? Apakah dia
ada dalam kelelahan ya dalam 4 minggu terakhir ini sepanjang waktu sebagian besar kadang-kadang jarang ya bila jawab 1 atau 2 skornya 1 ya ditanyakan aja ya. Kemudian yang ketiga adalah P ya, penyakitnya apa yang dia punya. Kalau dia punya lebih dari 4 penyakit ini ya, misalnya ini ya, ada hipertensi, ada DM, ada kanker, ada stroke bareng-bareng. Ya, kalau hanya 4 enggak masalah, tetapi kalau dia sudah lebih dari 4 ya 5 sampai 11 penyakit jawabnya 1. Nah, U-nya adalah usaha berjalan ya. Bagaimana dia? Ya, dengan diri sendiri atau tanpa bantuan, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira sejauh 100 atau 200 meter? Kalau ya, berarti jawabnya 1. Nah, H itu hilangnya berat badan. Apa ada berat badannya menghilang cepat sekali? Ya, misalnya ini ya, 1 tahun yang lalu berapa berat Anda dan mengenakan baju tanpa alas kaki berapa? Ya, apakah terjadi penurunan yang cepat? Ya, lihat di sini. Kalau skornya lebih dari 2, itu namanya rapuh atau frail. Itu merupakan kontraindikasi dari pemberian vaksin. Jadi tidak boleh. Jadi kriterianya rapuh, ini harus diingat. Ya. Nah ini yang lain. Ini sering bertanya ini nanti ya. Penyakit autoimun bagaimana? Lihat di sini. Penyakit autoimun layak untuk diberikan sepanjang dia kondisinya stabil. Ya, pasien autoimun kan banyak itu, misalnya lupus, artritis, ya. Ya, ini yang reaksi anafilaksis ya, tetapi bukan akibat vaksinasi. Hanya dia harus hati-hati. Ya, tadi sudah saya sebutkan, harus hati-hati betul untuk reaksi anafilaktik ini. Ya, walaupun COVID-19 ini bisa menyebabkan reaksi anafilaktik yang berat, tetapi khusus untuk yang punya reaksi anafilaktis harus hati-hati ya untuk diberitahukan kepada petugas bahwa pernah ada riwayat disuntik kemudian terjadi penurunan kesadaran. Nah, itu penting sekali untuk disampaikan ya. Kalau alergi obat itu perlu diperhatikan. Pada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap obat seperti neomycin ya, mungkin ini sulit ya. Polymyxin atau streptomycin, gentamicin ya. Ini juga harus hati-hati. Prinsipnya kalau ada reaksi alergi obat atau reaksi anafilaksik harus matur kepada petugas atau dokter yang akan screening ya, karena itu nanti akan diperhitungkan ya. Nah, kalau alergi makanan gimana? No problem ya, tidak ada kontraindikasi. Asma bagaimana? Sepanjang dia terkontrol tidak masalah untuk diberikan vaksin ya. Rinitis alergi bagaimana? Tidak masalah. Apalagi hanya urtikaria yang gatal-gatal pagi itu tidak masalah. Ya, ada yang punya dermatitis itu juga tidak masalah. Ya, HIV bagaimana? HIV pun juga tidak masalah kalau dia mempunyai CD4 lebih dari 200. Artinya dia teratur minum obat antivirusnya. Ya, sepanjang stabil juga tidak masalah. Ya, penyakit paru obstruktif kronik bagaimana? Ini orang yang sesak napas itu yang biasanya usia tua ya. Sepanjang terkontrol juga tidak masalah. Ya, kalau ini penyakit hati ya, sepanjang dia penyakit paru ya, sepanjang dia sepanjang terkontrol juga tidak masalah ya. Penyakit hati ya. Jadi kalau penyakit hati kita lihat ya, vaksinasi kehilangan keefektifan sejalan dengan progresivitas penyakit hati. Oleh karena itu, penilaian kebutuhan vaksinasi pada pasien dengan penyakit hati kronis sebaiknya dinilai sejak awal saat vaksinasi dimulai. Ya, hal ini menunjukkan bahwa penyakit hati pun juga tidak kontraindikasi kalau diberikan vaksin COVID-19. Ya, kemudian ini transplant hati mungkin jarang ya kita ya. Nah, hipertensi ini pasti semua punya ya. Kalau dulu bukan semua punya ya, pasti rata-rata punya ya. Kalau dulu itu batasnya 140, 100 ya. Tapi sekarang lihat di sini. Sekarang punya tensi 180, 110 pun tidak masalah. Ya. Jadi bukan merupakan kontraindikasi tekanan darah tinggi itu ya. Jadi nggak usah khawatir, wah tensi saya tinggi gitu terus tidak.
vaksinasi tidak, ya akan divaksinasi. Nah, ini juga yang terbaru nih, penyakit ginjal kronik, ya penyakit ginjal kronik itu gagal ginjal. Yang sepanjang dia tidak mendapatkan dialisis, ya, ataupun dia sedang mendapatkan dialisis tetapi kondisinya stabil, itu juga layak untuk diberikan vaksinasi. Ya, jadi kalau ada saudara, tetangga, wah aku ini mau vaksin enggak ya? Aku kok gagal ginjal, ginjalnya bagaimana gitu ya. Itu pastikan bahwa sepanjang dia klinisnya bagus tidak masalah ya. Kemudian ini gagal jantung pun ya. Gagal jantung saya punya ini Dok, pernah pasang ring ya. Sekarang masih minum obat ini. Sepanjang dia stabil kondisinya, lihat di sini ya, layak untuk diberikan vaksinasi. Ya, jadi no problem kalau pasien dengan penyakit jantung sepanjang saat ini tidak dalam kondisi sakit ya, tidak dalam kondisi sesak napas dan sebagainya boleh diberikan ya. Penyakit jantung koroner silahkan, yang pernah pasang ring silahkan ya. Aritmia itu gangguan irama jantung. Kalau memang dia aman saat ini baik-baik saja juga no problem ya. Kemudian penyakit gastrointestinal tuh misalnya ini yang jarang ya, kalau ini inflammatory bowel disease itu kayak ada alergi di usus besarnya ya. Itu pun kalau stabil juga enggak masalah ya. DM ini penting sekali ya. Sering ditanyakan, "Dok, saya punya DM, boleh enggak?" DM bukan kontraindikasi untuk pemberian vaksin COVID-19. Jadi bisa diberikan sepanjang stabil. Ya, gulanya saat ini stabil dan tidak dalam kondisi akut dari DM-nya. Ya, kemudian obesitas. Ya, kalau tanpa komorbid yang berat, tanpa penyakit yang berat, silahkan. Gemuk tapi sehat ya tidak masalah. Ya, kemudian hipertiroid dan hipotiroid ini penyakit gondok. Ya, kalau secara klinis stabil boleh diberikan COVID-19, vaksin COVID. Ya. Apalagi ada nodul di tiroidnya, ya sepanjang stabil dan tidak ada keluhan juga boleh diberikan, ya. Kemudian kanker darah ini bidang saya ini ya, kanker darah, kemudian kanker tumor padat, kelainan hematologi seperti talasemia, hemofilia itu pun layak untuk diberikan vaksinasi. Jadi ini tadi belum saya sebutkan ya, jadi vaksin Sinovac yang ada di Indonesia ini adalah inaktif dan rata-rata memang inaktif. Artinya apa? Resiko ya ini yang ditakutkan kan apakah nanti kalau saya disuntik itu akan terjadi penyakit COVID-19, Dok. Sebenarnya bukan itu. Ya, karena vaksinnya itu diinaktifkan, jadi ketika dia disuntik yang ditakutkan itu bukan injeksi, tetap kita lakukan injeksi vaksin COVID-19 ya. Donor darah ya, jadi penerima vaksin Sinovac dapat mendonorkan darah setelah 3 hari pasca vaksinasi ya. Penyakit psikosomatis ya, sepanjang dia kondisinya baik-baik saja ya enggak masalah ya, boleh diberikan ya. Nah, ini penting ya. Saya sampaikan untuk penyintas COVID-19 bagaimana ya. Penyintas COVID-19 tetap harus diberikan vaksin COVID-19 minimal 3 bulan ya, karena pasien dengan yang pernah mendapatkan penyakit COVID-19 di dalam tubuhnya juga membentuk antibodi, tetapi antibodinya itu akan turun seiring waktu. Nah, itu juga harus diperhatikan supaya mereka juga mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini juga banyak pertanyaan, ya. Dan memang rekomendasi dari pemerintah bahwa
penyintas COVID-19 setelah 3 bulan sembuh harus diberikan vaksinasi. Nah, itu yang penting ya. Kemudian ini kita lihat, ini saya rangkum ya, banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti mungkin sebelum ditanyakan saya jawab dulu ya. Ini ya, untuk ini pertama untuk efektivitas vaksin. Masih cukup ya waktunya ya, Dr. Elizabeth, Bu Elizabeth. Baik, pertanyaan yang muncul adalah untuk vaksin yang seharusnya diberikan 2 dosis, apa akibatnya jika dosis kedua tidak diberikan? Bagaimana pula efeknya kalau dosis yang diberikan berlebihan? Ya, ini prinsipnya begini ya. Suntikan pertama itu sudah meningkatkan antibodi, tetapi kadarnya masih rendah. Ya, suntikan pertama itu sudah memberikan antibodi, tetapi kadarnya masih rendah, sehingga perlu disuntik 2 kali. Kalau Sinovac itu 2 kali. Ya, kalau menurut teorinya itu setelah atau minimal 14 hari dari suntikan pertama. Maksimal ya bisa 28 hari. Tetapi di dalam penelitian lanjutannya ini ada yang bicara sekarang optimal kalau suntikan kedua 21 hari. Ya, tetapi monggo lah, prinsipnya adalah biasanya sih minimal 14 hari. Jadi suntikan pertama diberikan, kemudian suntikan kedua 14 hari kemudian. Ini untuk yang usia 18 sampai 59 ya. Kalau yang usia lebih dari 60 itu jaraknya 28 hari. Jadi jangan kaget nanti kalau suntik bareng karo anaknya wis disuntik kok aku durung gitu ya. Karena memang untuk yang usia lanjut jaraknya adalah 28 hari. Ini untuk memberi kesempatan tubuh untuk membentuk antibodi. Ya, yang muda itu kan lebih cepat pembentukannya sehingga dia suntiknya lebih cepat. Kalau yang sepuh itu agak lambat sehingga waktunya dibuat agak lambat ya, diberi suntikan yang kedua ya. Nah ini jadi kalau dosisnya berlebihan tidak ada masalah juga, wong dia tidak berpengaruh ya. Jadi lebih baik sesuai dosis saja ya. Pertanyaan kedua untuk efektivitas vaksin, berapa lama vaksin COVID ini akan bekerja ya? Prinsipnya adalah 6 bulan. Ya, tetapi memang kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita juga nggak tahu berapa akan ini berdasarkan penelitian ya, jadi dia akan melindungi selama 6 bulan ya. Nah ini nanti kita nggak tahu ya, apakah selanjutnya akan di booster lagi. Mudah-mudahan kalau nanti jumlah kasus turun kan berarti COVID-19 turun sehingga nantinya sudah tidak ada COVID-19 lagi di Indonesia, di dunia, sehingga tidak perlu booster lagi ya. Kemudian apakah vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia itu dapat mencakup semua strain SARS-CoV-2? Ya, nah ini masih diperbincangkan ya. Tetapi sampai sekarang WHO ini masih mengatakan bahwa apapun jenisnya tidak usah berpikir strain baru. Ini yang diberikan sekarang adalah efektif untuk mencegah COVID-19. Ya. Kemudian apakah dokter mengizinkan pasien tidak memakai masker lagi? Ini jawaban jelas tidak boleh. Ya, tetap protokol 3M, 5M harus dilaksanakan walaupun sudah vaksinasi COVID-19. Ya. Kemudian berapa lama setelah vaksinasi terjadi serokonversi atau seroproteksi? Ya, prinsipnya adalah kurang lebih 14 hari dari suntikan pertama. Ya, dan juga paling tinggi 14 hari setelah suntikan kedua. Jadi itu pembentukan antibodi lah intinya. Ya, secara teori 14 hari setelah suntikan itu terbentuk antibodi yang adekuat untuk melawan penyakit COVID-19 ya. Nah, ini imunitas seluler itu ya tadi sudah saya sebutkan ya. Imunitas itu ada humoral, ada seluler. Kalau humoral itu oleh antibodi, seluler oleh sel ya. Semuanya akan meningkat kalau berhasil ya. Sehingga memang lebih baik kalau divaksin dibanding tidak divaksin ya. Nah ini kalau uji vaksinnya berbeda-beda ya, masing-masing negara kan punya karakteristik yang berbeda sehingga bisa Indonesia dengan Brasil berbeda dengan Turki, itu bisa saja terjadi ya. Kemudian efek samping dari vaksin ini pertanyaan yang sering ya. Bagaimana tingkat keamanan vaksin yang tersedia? Pada umumnya semua vaksin yang sedang menjalani uji klinik 3 atau yang sudah mendapat EUA ya itu keamanannya baik, jadi tidak usah dikhawatirkan
Ya, jadi semuanya aman karena itu sudah melalui prosedur penelitian yang akurat. Ya. Kemudian ini antibody dependent enhance itu istilahnya adalah jadi virus yang masuk ke dalam tubuh itu oleh karena suatu hal malah menyebabkan infeksi. Ya, kan tujuannya vaksin itu kan menghalangi infeksi, tapi kadang-kadang bisa terjadi namanya body dependent enhance. Jadi malah dia memudahkan infeksi. Tapi ini sudah dijawab, ya, jarang sekali, ya, dari semua penelitian berbagai center kejadian ADE ini jarang. Jadi nggak usah takut untuk diberikan vaksin COVID-19, ya. Kemudian apa standar prosedurnya setelah divaksin? Ya ini gampang ya. Yang sudah mengalami vaksin kan dia tidak boleh pulang setelah 30 menit penyuntikan karena dia harus dipantau. Ya. Bagaimana cara mengatasi shock anafilaktik? Ini kami yang bertanggung jawab dan tim kami, tim nakes siap untuk menangani semua. Jadi tidak usah khawatir. Ya, semuanya sudah tersedia obat-obatannya dan biasanya kalau tindakannya cepat juga baik hasilnya. Ya. Kemudian ini efek samping vaksin juga ya. Jika terjadi reaksi alergi lokal berupa kulit kemerahan, tidak masalah dia akan hilang sendiri. Ya, apakah efek samping COVID-19 yang sering ditemukan ini ya? Efek samping lokal biasanya kemerahan, ya, nyeri tempat suntikan, bengkak, ya. Kadang-kadang ya nanti setelah pulang disuntik itu ya, kalau saya dulu ngantuk ya, saya sudah disuntik karena saya nakes, ya. Itu ternyata ada sakit kepala, mialgia, fatigue, ya. Suhunya kadang-kadang naik, ini meriang namanya, tetapi tidak tinggi, dia akan hilang sendirinya. Ya, efek samping ini umumnya membaik sendiri. Makanya kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah mendapatkan jatah vaksin, lebih baik setelah divaksin istirahat dulu, pekerjaannya jangan berat-berat, ya nanti tidak malah menjadi tidak nyaman, gitu ya. Nah ini efek samping juga ya. Bagaimana pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi? Ya, kalau ini yang melakukan adalah dari tim ya. Nanti semua yang dilakukan imunisasi setelah dipantau 30 menit tidak ada masalah pulang itu pun nanti hariannya diikuti ya, tetapi sampai hari ini jarang terjadi. Ya, dan running semuanya baik ya. Kalau saya di Semarang ini selama saya di Rumah Sakit Karyadi juga banyak vaksin itu kelihatannya belum ada kasus khusus ya. Semuanya aman-aman saja ya. Kalau ini apakah KIPI sama dengan efek samping ya kurang lebih hampir sama sih ya, tetapi memang mempunyai perbedaan, tetapi itu pada prinsipnya adalah suatu kejadian yang sebenarnya tidak diinginkan dari imunisasi, tetapi terjadi ya. Misalnya tadi ada apa namanya shock, ada kemerahan dan sebagainya ya. Tapi itu tidak masalah, semuanya akan diatasi ya. Kemudian ini kelompok yang dapat divaksin dan kondisi khusus tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau yang ini adalah menjawab pertanyaan yang dulu sebelum ada rekomendasi yang terbaru. Seperti misalnya, dok saya ada hipertensi, dok saya ada asma, dok saya ada PPOK, dok saya ada DM. Ini semua dibahas di sini. Tetapi tadi sudah saya jelaskan. Jadi kondisi khusus, saya pikir tidak saya bahas secara khusus di sini. Ini ada khusus untuk ibu menyusui sampai hari ini yang terakhir boleh diberikan, tetapi yang ibu hamil tidak boleh diberikan. Itu saja yang beda. Ya, yang lain-lain hampir sama. Ini DM, ya. Kemudian ini lupus, tadi sudah saya sampaikan boleh, ya. Kemudian ini hepatitis B boleh, tadi sudah tak sampaikan ya. Penyakit hati boleh, ya. Kemudian ini masalah praktis. Kadang-kadang orang setelah disuntik dia akan melihat itu. Dok, apakah antibodi saya sudah muncul ya? Ya, boleh sih, tetapi memang pemerintah itu tidak merekomendasikan untuk memeriksa antibodi setelah injeksi atau vaksinasi COVID-19. Ya, kalau di dalam penelitian oke, tetapi kalau kita dalam keseharian tidak usahlah, kita berdoa saja. Mudah-mudahan setelah disuntik itu di dalam tubuh kita sudah terbentuk antibodi. Ya, karena ini juga jadi bahan baru penawaran dari laboratorium ini. Mereka menawarkan, ayo periksa
antibodimu setelah disuntik naik atau tidak gitu ya. Tetapi sebenarnya itu tidak perlu ya. Pemerintah juga tidak menyarankan. Ya. Nah ini apa ini? Apakah setelah diberikan vaksin COVID-19 menyebabkan tes rapid antibodi reaktif? Ya kan, itu kan diberikan vaksin sehingga dia akan muncul IgG, IgM-nya bisa saja dia positif, tetapi harus kalau dia sudah positif, wah rapid testnya kok positif, ya harus memang kan tujuannya untuk memunculkan IgG, IgM, jadi nggak usah khawatir, makanya jangan diperiksa apa-apa setelah dilakukan vaksinasi. Sepenting sehat, ya lakukan pekerjaan dengan baik dan berdoa mudah-mudahan vaksin yang diberikan memunculkan antibodi yang cukup untuk melindungi kita dari penyakit COVID-19 ya. Ini pertanyaannya apakah kalau kita sudah vaksin tahun ini sudah 2 kali, apakah tahun depan kita boleh menggunakan jenis lain? Memang secara prinsip bagusnya sama ya. Ya, tetapi ini memang masih jauh lah, kita belum mengarah ke sana. Ya, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu. Kalau kita sudah dapat vaksin 2 dosis itu aja sudah disyukuri dulu. Karena ini memang pemerintah juga sulit untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ya, ini juga sama ya. Pada prinsipnya ini pemeriksaan serologi setelah imunisasi COVID itu tidak usah ya. Ini bagaimana cara mengetahui vaksin rusak, ini biar petugas kesehatan saja ya yang tahu ya. Nah, ini khusus untuk pasien kanker, siapa tahu ada yang sakit kanker di yang mudah-mudahan semua tertangani dengan baik ya. Khusus untuk pasien kanker memang prinsipnya dia tadi sudah saya sebutkan ya, tidak masalah ya. Jadi kondisi yang menyebabkan pasien kanker itu harus dilakukan vaksinasi adalah pasien kanker itu mempunyai resiko yang tinggi untuk terkena COVID-19. Dan sampai hari ini pengalaman saya selama saya merawat pasien dengan COVID-19, kalau dia ada komorbid dengan kanker itu mempunyai fatalitas yang tinggi ya. Namanya case fatalitas rate-nya tinggi sekali ya, sehingga dia mempunyai resiko tinggi untuk mengalami kematian. Sehingga di sini dikatakan bahwa resiko untuk terkena COVID-19 itu lebih tinggi dibandingkan tidak terkena. Ya, jadi pasien kanker itu mempunyai imunitas yang rendah sehingga dia mudah untuk terkena COVID-19 ya, sehingga lebih baik diberikan imunisasi ya. Hanya imunisasi tadi yang ditakutkan adalah bukan dia nanti kena COVID, tetapi pasien kanker ini nanti tidak terbentuk antibodi. Ya, dan saya pikir tidak masalah. Yang penting kita imunisasi dulu. Jadi secara prinsip pemberian vaksinasi pada pasien kanker itu aman. Ya, ini pada prinsipnya juga bicara yang sama. Jadi tidak masalah. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Beberapa penyakit-penyakit yang tadi saya sampaikan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan ini sudah banyak sekali penyakit yang dulu itu tidak boleh, tetapi sekarang sudah boleh. Yang dulu nakes itu kalau ditensi rata-rata lebih dari 140, sampai menterinya bingung gitu ya, tapi sekarang ternyata 180, 110 pun boleh diimunisasi. Jadi tidak usah khawatir karena vaksin ini aman. Jadi nanti kalau Bapak, Ibu semua yang ada di sini, yang saat ini adalah yang lansia, ternyata sudah mendapatkan panggilan untuk diimunisasi, berangkat saja ya untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya, dengan harapan nantinya tidak tertular atau terinfeksi dari COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Elizabeth. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih sekali Dr. Budi Setiawan untuk pemaparannya. Sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Sampai kita nanti bingung ini mau bertanyanya dari mana, karena kita mau bertanya ternyata jawabannya sudah semuanya. Ya, sudah saya jawab, Bu. Baik, pertanyaan saya yang di awal juga ya Dokter ya. Ya, semuanya saya lindungi untuk
bisa terjawab tadi ya. Baik, Bapak Ibu, kami buka sesi pertanyaan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat open mic, ya. Nanti silakan Bapak Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaan. Dan persilakan Bapak Ibu. Pak Dokter mau tanya, Pak Dokter. Silakan. Ya, silakan Pak Sarono, kami persilakan. Ya, Pak Sarono, ya. Saya kemarin itu vaksin pertama tanggal 28 Maret. Vaksin pertama 28 Maret, kemudian 28 hari tanggal 25 April besok itu vaksin kedua. Ya, nah, pertanyaannya besok itu saya mau tes rapid gitu loh. Tes rapid karena ada keperluan. Nah itu gimana Dok? Bermasalah atau tidak ya? Terima kasih. Keperluan kemana Pak Sarono? Mau pergi ke luar kota ya? Ya, keperluan pergi keluar kota karena dinas Pak. Oke, jadi begini ya, ini kan beda Pak. Ya, jadi ini beda. Kalau rapid ya, berarti bukan PCR ya. Ini rapid ini harus hati-hati Pak. Nanti kalau nanti hasilnya positif jangan takut. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau memang mau, ini kan tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika dia ada virus yang dimasukkan, yang dilemahkan, itu tubuh akan membentuk namanya antibodi dalam bentuk imunoglobulin. Baik imunoglobulin G maupun imunoglobulin M. Jadi imunoglobulin M itu merupakan antibodi yang langsung muncul. Ya. Nah, imunoglobulin G itu antibodi yang munculnya belakangan. Nah, kalau nanti rapid testnya positif ya itu disyukuri. Jangan menjadi gitu ya? Ya, jangan menjadi penghambat panjenengan bekerja karena justru itu yang diinginkan, terbentuk antibodi. Nah, antibodi itulah yang diperiksa dari rapid test itu. Makanya kalau bisa jangan rapid test, langsung aja PCR begitu ya. Tetapi kalau swab antigen, Dok? Swab antigen ya kurang lebih hampir sama sih. Tetapi kalau antigen dia beda, dia hampir sama dengan PCR. Jadi bisa kalau antigen bisa, berarti dia ada antigen. Karena ini kan COVID ini kan dimatikan, Pak. Ya, dimatikan. Jadi kalau sampai terbentuk antigen biasanya sih jarang. Antigen itu kan hidup, ya. Ini kan sudah dilemahkan, Pak. Ya, jadi mungkin yang paling standar ya PCR. Tetapi kalau nanti kantor mewajibkan hanya rapid test ya bilang aja barusan vaksin, jadi bukan sebagai penghambat untuk jalan. Oh gitu ya. Makanya gini Pak, sekarang kan ada namanya sertifikat vaksin tuh. Ya. Itu buktinya dibawa aja. Oh gitu ya. Iya. Soalnya kan gini Dok, ini ya sharing aja ini. Masalahnya kan untuk bisa mengikuti TOT training itu syaratnya harus membawa surat yang dinyatakan negatif. Ya sudah. Kita sudah memberitahu kepada pengelola bahwa kita vaksin pertama dan vaksin kedua itu tanggal 25 April. Tapi mereka tetap mensyaratkan harus ada tes swab antigen atau rapid atau diagnos gitu loh. Nah kalau tadi yang disampaikan dokter tadi, kalau rapid kemungkinan bisa positif, itu mereka paham enggak ya? Harusnya paham Pak. Harusnya paham. Paham ya. Karena itu kan ada dokternya atau pastinya. Ya. Kalau misalnya hasilnya negatif dari rapid itu, terus apakah antibodinya tidak jalan? Ya, antibodinya belum terbentuk, Pak. Jadi begini. Belum terbentuk ya? Ya, jadi penelitian di Indonesia itu sekitar 60% yang bisa membentuk antibodi, Pak. Ya, jadi memang ini masuk rendah sebenarnya, tetapi karena dioyak sama COVID, ya kita pakai raketan sing kena sidik, sing penting ada efeknya gitu. Makanya tadi ada pemakaian emergensi Pak namanya Pak, gitu ya. Jadi tidak
kalau divaksin terus 100% terbentuk antibodi, tidak loh ya, ini harus hati-hati loh Pak Sarono ya. Makanya tetap protokol 3M atau 5M itu tetap harus dijalankan ya, karena penelitian di Indonesia yang bisa terlindungi hanya sampai 60-an%. Ya, jadi kalau misalnya ada 100 orang yang disuntik vaksin, itu yang bisa membentuk antibodi hanya sekitar 60 orang, Pak Sarono. Nah, ini Pak Sarono termasuk yang mana gitu? Apakah yang masuk? Jadi matur nuwun Pak Dokter informasinya. Gitu ya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Sarono untuk pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang lainnya kami persilahkan. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Saya Mesya, anaknya Bu Erik. Ya, silakan. Ini tadi mama saya tanya, kan umur mama saya belum menjangkau umur 59 tahun. Sedangkan penerima vaksin kan harus melebihi umur 59 tahun. Dan sedangkan di kerjaan tempat kerjanya mama tuh harus menerima vaksin. Nah, itu tuh kuncinya bagaimana ya supaya bisa diterima vaksinnya sementara umurnya belum 59 tahun. Makasih. Silakan dokter. Gimana pertanyaannya Bu Elizabeth? Jadi umurnya itu kurang dari 59 tahun, dokter. Ya, terus? Di kantor tempat bekerjanya mamahnya Mesya itu diharapkan pegawainya itu untuk vaksinasi. Padahal mungkin yang bersangkutan itu sudah mendaftar berkali-kali, mungkin seperti itu, dokter. Ya, terima kasih. Ini satu hal yang sulit, Bu Elizabeth ya. Karena memang kita pemerintah Indonesia ini belum mengizinkan untuk dijual bebas ya. Jadi kalau dia masih belum belum masuk di kelompok sasaran ya, kecuali guru ya, kecuali PNS dan sebagainya, Polri, TNI itu memang dia masuk sasaran ya, dan itu pasti akan diberikan gratis ya. Ada wacana untuk vaksin gotong royong pun juga sampai hari ini masih sulit untuk dilaksanakan karena memang jumlah vaksinnya terbatas. Jadi memang ini jawaban yang tidak bisa diberikan, Bu Elizabeth, ya. Karena kalau dia bisa mendapatkan vaksin kan pasti nanti banyak yang bertanya-tanya juga, belum sasarannya kok sudah mendapat dari mana, bagaimana caranya, begitu. Karena sampai hari ini yang non sasaran, yang usia 18 sampai 59 tahun memang belum mendapatkan vaksinasi dari pemerintah. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Saya jawab, memang tidak bisa, Bu Elizabeth. Gitu. Terima kasih. Mungkin bisa dipahami ya Mbak Mesya. Jadi tunggu antrian. Ya, tunggu antrian. Ini tapi mama saya ngomong sama saya kalau karyawan lain itu udah menerima vaksin. Padahal umurnya masih di bawah. Itu kerja di mana? Kerja di mana, Bu? Apotik Sarika. Nah, itu sebenarnya apotek itu termasuk nakes sebenarnya, ya. Tinggal dari awalnya itu sudah didaftarkan belum oleh apoteknya, karena tidak bisa mendaftar sendirian, memang harus institusi. Ya, jadi memang harus didaftarkan. Jadi nakes itu ya termasuk farmasis, termasuk perawat dan sebagainya, ya. Biasanya ada sistem pendaftaran. Nah, itu yang harus diurus. Ya, mungkin itu bisa kalau di Apotek Sarika. Nah, ini latar belakang Ibu apa pendidikannya? Mbak Mesya? Halo. Karyawan, jadi itu kayak karyawan di situ. Iya, maksudnya latar pendidikannya apakah dari kesehatan atau dari apa, gitu. Ya, atau dari administrasi umum?
apa ya, karyawan biasa sih di situ. Oh ya sudah enggak apa-apa. Ya. Jadi mungkin ini Tunggu antrian ya dokter. Nunggu antrian ini. Iya. Ya, nunggu antrian. Oh iya, Ya. siap. Sabar. Makasih. Karena kasus seperti ibunya Mbak Misha ini banyak, ya. Betul. Nah, ini masalahnya bukan di pemerintah ini tidak segera mau memberikan imunisasi, tapi karena jumlah vaksinnya yang tidak ada, gitu. Ya, jadi ya harus dipahami dulu mungkin ya untuk sementara ini ya. Baik dok, terima kasih. Yuk, mari. Ya, terima kasih dokter. Ya, Elizabeth, saya bisa menambahkan? Oh, baik, Pak Budi mungkin bisa monggo Pak Budi ini dari kesehatan. Silakan Pak. Dokter Budi. Monggo Pak. Terima kasih Dokter Budi. Kelihatannya masalah vaksin ini memang sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas. Dan menambahkan informasi dari Dokter Budi tadi, memang pemberian vaksin ini oleh pemerintah dibuat secara bertahap, mengingat ketersediaan vaksin memang terbatas. Jadi untuk tahap yang pertama kemarin mulai pertengahan Januari, itu sasaran utamanya adalah para tenaga kesehatan. Kemudian dilanjutkan yang kedua adalah lansia. Lansia itu kategorinya mulai 60 tahun ke atas, plus para pelayan publik. Dan para pelayan publik ini sesuai dengan kebijakan pemerintah adalah mereka yang berusia mulai 50 tahun. 50 tahun ke atas. Dan sekarang untuk para pelayan publik itu juga diperluas, termasuk para guru yang mana mulai bulan Juni-Juli ini sudah dipersiapkan untuk uji coba pembelajaran tatap muka. Jadi kesimpulannya memang seluruh masyarakat diharapkan bisa vaksin, tetapi sesuai dengan urutan skala prioritas. Dan saat ini yang sedang diprioritaskan adalah para lansia dan para pelayan publik usia mulai 50 tahun ke atas, serta para guru untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Mungkin itu tambahan dari saya, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Mungkin semakin menambah ya, karena beliau bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Jadi lebih jelas ya mudah-mudahan. Terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Budi untuk tambahannya ya, tambahan informasinya ya. Hilang ya? Lanjut. Ya. Monggo nih, semakin malam semakin seru ini ya, Dokter Budi Setiawan ini masih berkenan ini untuk memberikan beberapa informasi. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara bisa menggali banyak informasi yang jarang ditemui di tempat lain. Mari kami persilahkan. Ya, apalagi tadi ya yang mungkin punya kencing manis, ya, usia sepuh. Tadi sudah saya beritahu, singkatannya rapuh. Ya, rapuh itu kalau dia punya dari 5 tadi lebih dari 2, ya tidak boleh divaksin. Ya, memang itu sudah diperhitungkan. Jadi kalau usia sepuh tapi kurang dari 2, silahkan divaksin. Nanti ada yang screening kok, nggak usah khawatir. Kalau dapat undangan yang sepuh, jangan takut, karena iman. Kalau takut iman, karena tidak semua orang dapat undangan. Jadi langsung saja datang, pura-pura sehat aja enggak apa-apa, aman kok suntikannya ya. Jadi kita ini punya pemimpin yang luar biasa ya. Jadi ya ini pada waktu Pak Jokowi mengatakan bahwa suntiklah saya yang pertama kali, itu artinya dia bilang kalau ada apa-apa itu saya yang pertama kali, ya, dan nyatanya aman, ya. Dan yang lebih menguatkan lagi adalah wakil presiden, ya, itu umurnya sudah 80-an tahun itu, ya, sudah artinya sudah betul-betul lansia dan dilakukan vaksinasi dan aman juga, ya. Jadi no problem, jadi tidak ada masalah. Dan sampai hari ini juga yang Sinovac ya, ini yang Sinovac ya, ini saya lihat juga running. Jadi artinya semua lansia yang divaksin pun juga aman-aman saja. Ya, yang tensinya 180 tadi ada ya,
Poin kurang dari itu ya 179 gitu atau 105 bawahnya gitu juga boleh divaksinasi. Kecuali yang 200 ya harus diturunkan dulu, minum obat dulu. Bilang sama dokternya, "Dok, aku mau vaksin ya, dicek dulu tensinya, minum obatnya kenceng dulu ya." Yang DM juga minum obatnya kenceng dulu, makannya hati-hati, nanti mudah-mudahan kalau aman-aman saja sih aman lah bisa divaksin gitu ya. Karena lansia itu kan rentan. Jadi pasien yang saya rawat ini yang usianya lansia itu ya baliknya susah. Jadi begitu kena berat masuknya ya. Jadi ya makanya nanti lansia yang ada di sini ya kalau dapat undangan segera berangkat, jangan berpikir 3 kali lagi. 2 kali aja enggak boleh kok, berpikir 1 kali aja berangkat, itu aja pikirannya ya. Gitu ya. Ini mungkin yang saya sarankan ya, karena itu merupakan satu kesempatan yang luar biasa kalau lansia itu mendapatkan undangan untuk dilakukan vaksinasi. Ya. Mohon maaf tadi Bu Sri Kadarsih sepertinya mau bertanya Bu Kartika. Oh ya, ya kami persilakan Bu Sri, monggo. Selamat malam, Bu Sri. Kami persilakan untuk dibuka videonya. Suaranya bisa di-on kan, Ibu? Nggak ada videonya ya? Oh iya, masih mute. Ya ini dia. Halo, ya. Silakan Ibu, Bu Sri Kadarsih. Monggo. Ya. Bu Elis. Saya tidak bertanya, Pak. Terima kasih sekali Pak Dokter. Yang penjelasannya semakin jelas sekali. Dulu waktu saya dapat undangan untuk vaksin yang pertama, yo wis mangkat lah, tapi tidak tahu persis apa yang seperti dijelaskan Pak Dokter. Terus yang dipanggil lagi 28 hari berikutnya, yo wis mangkat, tapi juga kami belum jelas sekali. Terus setelah vaksin kedua, itu perawatnya mengatakan, jangan pergi-pergi dulu ya Bu. Oh ya, maksud saya pergi itu apa pergi naik mall, apa pergi ke pasar. Dan padahal paginya itu kami harus kontrol dokter. Terus saya tanya Bu Vera kan mungkin lebih tahu. Oh enggak apa-apa yang kan perginya di rumah sakit. Nah, setelah itu saya juga tidak menurut perintah perawat tadi yang tidak boleh pergi-pergi, tapi saya tetap pergi ke rumah sakit untuk kontrol dokter. Nah, dengan penjelasan ini, terima kasih sekali Dokter Putih. Ya. Kami makin jelas. Sami-sami. Dulunya hanya terus tahu-tahu sajalah dari baca-baca dari grup kami punya beberapa grup cerita-cerita ya tahu sedikit, tapi untuk malam hari ini jelas sekali. Terima kasih sekali Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Kadarsih untuk sharingnya ya. Kalau pergi-pergi boleh asal ke rumah sakit ya kalau kontrol gitu ya Ibu ya. Kalau pergi ke yang lainnya mohon untuk ditunda. Mungkin ini semakin malam kok semakin rame ya, Dokter? Mau tutup jam berapa ini, Dok? Prakteknya ini. Sudah? Atau gimana? Bapak Ibu, masih ada yang perlu ditanyakan atau memang sudah sangat cukup jelas sekali ya pemaparan dan penjelasan serta yang disampaikan oleh Dr. Budi Setiawan? Kalau diem, tandanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Oh iya, baik. Silahkan. Videonya untuk dinyalakan. Ini oh ya. Siapa ya? Pak Pras ya? Pras, ya. Silakan ya. Pak Pras. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat malam, Dr. Budi. Selamat malam, Pak Pras. Ini Pak Dokter, ini saya tuh belum paham masalah aturan pemerintah untuk melarang mudik, Pak Dokter. Satu, kan ada protokol kesehatan. Mengapa tidak dilakukan aja protokol kesehatan yang ketat?
itu ya, karena kita juga ada tes, kemudian ada kapasitas angkutan yang harus dilaksanakan 50% dan lain. Karena ini yang saya khawatirkan ya dokter, ini saya kasih proyek larangan mudik tanggal 6. Nah nanti sebelum tanggal 6, tanggal 5 atau tanggal 4 nanti tukang pada bubar dokter. Dan itu malah menjadi penumpukan arus mudik malah kembali maju ya. Artinya nggak di tanggal 6 atau tanggal 10, tapi di tanggal 4 atau 3 atau 2 gitu. Itu dokter minta tolong penjelasannya karena ini mengganggu dalam dunia konstruksi dokter. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Pras kontraktor ya. Terima kasih. Ya, kuli dokter. Ya. Baik. Di Jakarta ya. Oh ya, Pak Pras, terima kasih. Ini masih di Jakarta? Iya, dokter, masih di Jakarta. Ya. Terima kasih. Gimana ini Dokter Budi? Pak Pras. Jadi ini. Jadi keputusan pemerintah ini tidak dikeluarkan secara tiba-tiba. Jadi itu sudah ada penelitian yang sangat mendalam dari timnya, dari tim dari pemerintah itu yang khusus untuk pengendalian wabah ini ya di bawah pimpinan dari Doni Monardo itu ya, dari Kepala BNPB itu sudah membuat suatu penelitian Pak Pras. Jadi penelitiannya itu valid ya. Setiap kali selesai ada libur panjang, itu jumlah pasien COVID-19 pasti melonjak luar biasa. Dan itu sudah ada penelitiannya. Jadi libur kapan? 2 hari, 3 hari langsung naik. Libur kapan? Nah, berdasarkan dari dampak analisis dan penelitian yang dilakukan oleh tim pengendalian COVID-19 ini akhirnya dia diputuskan bahwa tidak boleh diadakan mudik lagi di tahun ini ya. Dengan tidak boleh diadakan mudik ini, pemerintah juga sudah prinsipnya pasti tetap ada yang pulang. Itu juga sudah diperhitungkan semuanya ya. Karena tidak semua pasti akan mengikuti, hanya kalau itu dilarang, itu artinya bahwa ada beberapa orang yang masih mau mengikuti peraturan pemerintah, ada yang tidak, tapi jumlahnya kan tidak sebanyak kalau tidak dilarang. Ya, kalau dilarang kan berbondong-bondong tuh. Kalau tidak dilarang kan berbondong-bondong. Tapi kalau dilarang kan ada yang masih takut juga, ada yang hitung-hitung juga dan sebagainya. Ya, terus tadi Pak Pras bilang protokol kesehatan. Pak Pras nyuwun pangapunten Pak, orang Indonesia wangele pol yang metu di itu. Angele pol ya, kalau kita lihat di jalan sekarang aja yang pakai masker berapa. Kalau saya pulang itu ada lewat namanya peleburan itu yang di belakang Undip Lama itu kan berjajar makanan tuh. Warung makan kaki 5 itu. Wah, itu sudah nggak ada protokol kesehatannya. Jadi memang kalau kita mengandalkan pemakaian protokol kesehatan itu juga diperhitungkan oleh pemerintah bahwa kedisiplinan masyarakat Indonesia untuk protokol kesehatan pun juga tidak baik. Jadinya satu langkah yang harus dilakukan ya tegas tadi, diberi peraturan untuk tidak mudik. Ya, dan Pak Pras sendiri tahu, walaupun ada aturan tidak mudik, kan tadi sebelum tanggal 6 kan juga sudah pada pulang ya Pak Pras ya. Nah itu juga diantisipasi, artinya memang walaupun ada kata-kata tidak boleh mudik, tetap juga ada yang mudik. Tetapi tentunya dengan adanya aturan ini, yang mudik kan bisa ditekan. Ya, kalau tadinya yang mudik jumlahnya 100 begitu ya, mundur-mundur iso-iso mung 20 tok sing pulang gitu. Jadi kan lumayan gitu. Ya, untuk menahan supaya tidak terjadi lonjakan saat arus mudik lebaran. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas. Terima kasih. Ini Pak, mungkin terima kasih Dokter Budi. Mungkin Bapak Ibu
mohon maaf, ini kan berhubung waktunya sudah sangat molor sekali ya, dari perkiraan tadi 20 menit menjadi 1 jam ternyata ya, dengan jumlah peserta semakin bertambah ini. Nanti kalau Bapak Ibu akan bertanya lebih lanjut, mungkin dapat menghubungi ke Dr. Budi Setiawan. Itu ya, Dok? Ya, boleh. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi vaksin COVID-19 itu merupakan bentuk nyata upaya dari kebersamaan. Karena tujuan vaksin tidak hanya untuk meningkatkan kekebalan pribadi, tapi juga kekebalan keluarga dan kelompok. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah terdaftar, jangan ragu-ragu untuk divaksin. Datanglah ke tempat vaksin karena kita juga bisa menjaga imunitas kita maupun imunitas di lingkungan sekitar kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan ya, mohon maaf sinyalnya naik turun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai apresiasi kita atas narasumber kita pada malam hari ini, mari kita buka mic kita masing-masing, kita ucapkan bersama-sama terima kasih Dr. Budi Setiawan. Ya, mari kami hitung dengan 10, sudah mic 2, 3. Terima kasih Dr. Budi. Terima kasih Dr. Yesus Budi. memberkati. Ya, terima kasih. Dan Bu Elis. Ya, waktu kami persilahkan, kami kembalikan lagi ya. Waktu kami kembalikan lagi ke MC, kami mohon maaf selama dalam kegiatan ini terdapat hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Elizabeth Kartika yang sudah menjadi moderator dalam kegiatan Sarasehan pada malam ini. Dan mewakili dari pengurus Komisi Pembinaan GKJ WPM, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Dr. Budi Setiawan yang sudah menjadi narasumber dalam Sarasehan pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk semua peserta, Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya berharap materi apa yang kita dengar menjadi sangat bermanfaat, seperti yang dikatakan Ibu Sri tadi, menjadi lebih tahu dan menjadi modal ya bagi kita untuk melangkah dalam kehidupan kita seterusnya. Mohon maaf karena waktunya sangat molor, karena materi ini begitu menarik buat kita semua, gitu ya. Untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam masa Sarasehan malam hari ini, mohon kesediaan dari Pak Maping Komisi Pembinaan, Bapak Satwika, untuk menutup dalam doa. Dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu karena Tuhan telah berkati sehingga acara Sarasehan pada malam hari ini dengan tema vaksin COVID-19 via Zoom dapat terselenggara dengan baik dan lancar ya Tuhan. Kami juga mendoakan bagi Dr. Budi Setiawan ya Tuhan yang sudah memaparkan, menjelaskan mengenai acara Sarasehan tersebut ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati keluarganya, kiranya Tuhan berkati di dalam pekerjaannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat untuk warga GKJ WPM ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan ya Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berikan imun yang terbaik bagi segenap warga jemaat GKJ WPM Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi bangsa dan negara Indonesia, kiranya Tuhan senantiasa berkati, kiranya Tuhan senantiasa semakin pulihkan bangsa dan negara Indonesia.
Terima kasih ya Tuhan, doa serta permohonan kami ini kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian rangkaian acara serasehan pada tanggal 14 April 2020 ini telah usai. Sekali lagi ucapan terima kasih untuk yang sudah hadir dan mengikuti acara. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan untuk selanjutnya kegiatan Rabu nanti akan diisi oleh panitia masa Pentakosta. Begitu Bapak Ibu, saya mewakili Komisi Pembinaan, mohon pamit dan salam sehat untuk semua, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bu. Bu Elizabeth Zaidin ya. Ya, terima kasih Dokter. Pak Teguh, selamat malam. Pak Teguh. Mohon maaf tadi kelewatan. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak Teguh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Izin Li. Kalau dokter barang nih. Pembicaraannya ya.